Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan ngasih tahu nih, ada aturan penagihan DC pinjol di tahun 2024 ini, DC yang barbar itu bisa didenda 15 miliar. Mantap ya? Oke, simak video ini sampai habis. Nah, dalam berita yang saya baca, di sini OJK memberikan peringatan serius kepada para penagih kredit atau DC, terutama pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK, yang termasuk plafon pinjol ini, mereka akan menghadapi denda yang signifikan, yaitu mencapai 15 miliar jika terbukti melanggar aturan penagihan yang telah ditetapkan. Jadi, aturan ini dijelaskan oleh Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi Pelindungan Konsumen atau disebut dengan IPK gitu. Nah, salah satu direktur itu bernama si Rela Ginting. Nah, menurutnya ketentuan ini terdokumentasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, di sini juga si OJK menyoroti sanksi administratif yang cukup mencolok, yaitu denda administratif sebesar 15 miliar rupiah. Ini menjelaskan bahwa besaran denda administratif ini sebenarnya tidak berubah dari peraturan yang sebelumnya, yaitu PJOK nomor 6/2022. Nah, jadi penting untuk memahami bahwa langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Denda yang signifikan diharapkan ini dapat mendorong pinjol, termasuk pinjol ini, untuk mematuhi aturan penagihan yang telah ditetapkan demi menjaga hak dan kepentingan konsumen. Nah, di sini juga OJK berusaha memberikan penekanan kuat terhadap kepatuhan terhadap regulasi ini, terutama terkait penagihan DC lapangan atau DC-DC-nya. Dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas, kita berharap ya, para pelaku usaha keuangan atau si pinjol ini dapat menjalankan aktivitas mereka dengan integritas dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Ini berlaku khususnya plafon pinjol untuk memahami dan mengimplementasikan aturan ini dengan baik guna menghindari resiko denda yang dapat merugikan bisnis di mereka sendiri. Nah, jadi keterbukaan dan transparansi dalam berkomunikasi dengan konsumen juga menjadi kunci yang memastikan pelindungan lebih baik terhadap hak-hak konsumen atau nasabah yang sedang gagal bayar itu. Nah, jadi dengan aturan ini, OJK berharap adanya kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak terkait agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara berkembang, ya, memberikan manfaat maksimal bagi konsumennya atau bagi pengguna-pengguna pinjol itu. Sebelum mencapai denda maksimal sebesar 15 miliar, penagihan kredit atau DC ini termasuk pelaku usaha di pinjol ini sebelumnya akan menghadapi sanksi administratif lainnya. Nah, jadi langkah-langkah ini diambil sebagai tindakan preventif untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan penagih. Nah, di sini OJK sendiri menjelaskan bahwa sanksi administratif tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan produk, ya, produk dan layanannya atau kegiatan usaha baik secara maupun keseluruhan. Nah, serta pembukaan produk, layanan atau kegiatan usaha lainnya. Dan di sini juga OJK juga bilang bahwa besarnya denda administratif ini sebenarnya lebih rendah jika dibanding dengan denda dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang mencapai maksimal 25 miliar. Bahkan lebih rendah pula dari denda terkait penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang mencapai 50 miliar. Nah, jadi di sini penting ya untuk dicatat bahwa pemberlakuan denda administratif ini dipertimbangkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Nah, hal ini juga dijelaskan dalam pasal 113 PUJK yang mengatur mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan. Nah, sebagai regulator nih, si OJK sendiri bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegrasi. Nah, sanksi yang diberlakukan diharapkan dapat menjadi pendorong untuk mencapai kepatuhan dan memberikan perlindungan lebih baik kepada konsumen-konsumen pinjol. Nah, di sini juga penting untuk dicatat bahwa PUJK nomor 22 tahun 2023 mengatur beberapa aspek krusial terkait, salah satunya adalah pembatasan waktu penagihan. Menurut aturan ini, waktu penagihan dibatasi mulai dari jam 8 pagi hingga pukul jam 8 malam waktu setempat. Nah, pembatasan waktu ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari penagihan yang berlebihan dan dapat mengganggu ketenangan mereka, terutama di luar jam operasional yang wajar. Nah, selain itu juga, aturan tersebut juga menegaskan bahwa penagihan dilarang menagih pinjaman kepada pihak yang bukan merupakan konsumen atau nasabah. Jadi nggak boleh nagih ke kontak darurat atau di luar kontak darurat. Nah, hal ini sangat penting untuk mencegah gangguan terhadap pihak yang tidak terkait dengan transaksi pinjaman tersebut. Prinsip ini sejalan dengan semangat perlindungan konsumen. Nah, di mana penagihan harus dilakukan dengan etika dan tidak merugikan pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi finansial atau terlibat dalam pinjol ini. Bagi pihak pinjol, seharusnya bisa mematuhi ketentuan ini secara ketat,
ya, ketaatan terhadap waktu penagihan, dan larangan menagih kepada pihak yang tidak terlibat langsung dalam transisi pinjaman gitu kan. Dan ini merupakan langkah konkret untuk menjaga hak dan kesejahteraan konsumen di pinjolnya itu sendiri. Jadi kita berharap ya, dengan adanya pembatasan waktu dan larangan menagih kepada pihak yang tidak terkait, diharapkan penagihan pinjol dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak merugikan pihak yang tidak bersangkutan. Oke, jadi itu saja ya info kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga info ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.